Apa mutawatir ahad? Nih, hadis kalau dilihat dari jalur periwayatannya ini menyegarkan. Ini pernah Anda jelaskan sebenarnya. Menyegarkan aja ya. Hadis kalau dilihat dari jumlah jalur periwayatan. Rasul berbicara sallallahu alaihi wasallam, berapa orang yang mendengarkan? Dari berapa orang yang mendengarkan kemudian meriwayatkannya kepada murid-muridnya, generasi berikutnya yang enggak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa orang? Tuh, begitu. Oke, akhirnya terjadilah bentuk jalur-jalur hadis. Zen? Apabila dilihat dari jumlah riwayatnya, terbagi hadis menjadi dua macam. Mutawatir dan ahad. Ana nggak ngomong sahih atau dhaif, nggak. Ngomongin jumlah jalur periwayatan. Oke? Ana nggak ngomongin sahih atau dhaif. Ntar dulu. Pembagian hadis apabila dilihat dari sisi jumlah periwayatannya, ada mutawatir, ada ahad. Zen? Mutawatir nih yang kayak gimana? Mutawatir ulama beda pendapat, akhirnya masing-masing ngasih definisi yang beda, cuman paling umum adalah di mana setiap tabaqah, setiap level yang bawa kabar, at least minimal 10 orang. Jadi sahabat yang meriwayatkan dari Rasul aja udah 10 orang. Ke bawahnya piramid otomatis. Berarti lebih dari 10. Iya kan, satu sahabat pergi ke negeri fulani dan muridnya lebih banyak. Piramid gak? Iya kan? Kalau sampai 10, 11, 12 maka masuk mutawatir. 10 tuh minimal. Itu mutawatir. Hadis yang mutawatir itu demikian. Setiap level at least 10. Dan biasanya paling sedikit di antara level-level itu, tabaqah itu adalah level sahabat. Kalau sahabatnya aja udah 10, ke bawahnya piramid. Ahram, piramid. Zen? Ahad yang mana? Ahad yang mana, Ustaz? Ulama bilang, malam yablugh darajat tawatur. Hadis-hadis yang tidak sampai level mutawatir, maka masukkan ahad. Awas, bukan ahad. Ini ahad artinya satu tuh. Oke? Ahad. Qul huwallahu ahad. Tuh, ahad. Ini hadis ahad. Ahadnya artinya apa? Jamak dari ahad. Ahad. Tuh. Artinya retail. Oke? Ahad. Fardiyat. Nggak sampai level mutawatir, masukin ke kategori ahad. Yang mutawatir, ini ulama bilang, rahimahumullah ahyan wa amwatan, ini bisa dipastikan sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memberikan makna yastahil tawatu'uhum 'alal kadzib. Enggak mungkin mereka semua sebanyak ini, sejumlah ini kaum muslimin kompakan untuk berdusta. Enggak mungkin. Jadi kalau udah mutawatir, nah baru bicara hukum ya. Ya. Mutawatir ada dua macam. Ada mutawatir lafzi, lafaz-lafaz yang mutawatir, redaksinya mutawatir. Ada mutawatir maknanya mutawatir. Banyak makna demikian diriwayatkan banyak sahabat, tapi redaksinya beda-beda. Tuh, mutawatir ada dua macam. Yang mutawatir lafzi, redaksinya mutawatir beneran, cuman satu. Man haddatsa alayya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barakallah. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, ngomong hadis, Rasul bilang, padahal Rasul nggak bilang. Dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh, itu semua sahabat meriwayatkan dengan lafaz itu, dengan redaksi itu. Dan semua tabi'in, redaksinya nggak berubah. Kayak Allah jagain, tau nggak? Karena apa? Maknanya yang sangat penting. Untuk menjaga kemurnian Islam. Yang maknawi banyak. Yang maknanya mutawatir. Lafaznya beda-beda, banyak. Mashul khuf. Sunnahnya mashul khuf. Kemudian Allah di langit, Allah fis sama, mengangkat tangan ketika doa dan lain-lain. Ini mutawatir maknan. Zen? Kalau mutawatir dibilang sahih wajar, bahkan cenderung benar nih kabar. Kenapa yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib? Mustahil
manusia yang banyak ini kompakan semua berdusta. Nggak mungkin. Oke? Kalau udah sampai titik semua sebanyak itu kompakan berdusta, itu nggak mungkin. Ya? Nah yang satu lagi, ahad. Kebanyakan hadis yang datang dari Rasul SAW, dengan logikamu, kau bisa katakan, banyakan mutawatir apa ahad yang datang dari Rasul? Pasti banyaknya ahad kan? Oke? Kalau ahad, karena sifat hadisnya ahad, dia bilang ini cuma dugaan, yakni nggak mesti diterima sebagaimana ketika menerima mutawatir, berantakan nggak agama? Sementara banyaknya ilmu yang datang dari Rasul SAW, jalurnya banyaknya ahad tuh. Akhirnya banyaklah ilmu yang kita tolak dari Rasulullah SAW karena jalurnya ahad tuh. Dia mau bikin sebuah kaidah yang dengan ini berantakan semua usul Islam. Gimana caranya? Bikin kaidah, diantara kaidah ini. Hadis kalau ahad ini cuma dugaan saja, nggak mutlak benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mutawatir baru kita harus terima. Tuh, tadinya Quran dia terima, oke? Hadis jangan. Tuh. Terus ya nih bergain syuaya, bergain dikit ya nih turun. Iya deh hadis terima. Tapi yang mutawatirnya aja, yang ahadnya jangan. Dan badut demikian ada dari zaman ke zaman. Bukan baru sekarang. Oke? Badut demikian harus ada untuk bikin rame zaman. Untuk kelihatan siapa saja yang mengangkat pena dan mengangkat lisan mereka untuk mengingkari mereka, Allah mau lihat di antara hamba-hambaku. Mana yang memerangi mereka? Mana yang mencintai dan meridhoi mereka? Ya? Itu mutawatir sama ahad. Jadi mungkin nggak hadis, kita berikan syarat begitu. Kalau mutawatir berarti harus diterima karena ilmu hak datang dari Rasulullah SAW. Kalau ahad berarti ya zon, ya ini dugaan, bisa benar bisa enggak, bisa dipakai bisa enggak. Berantakan enggak kalau gitu? Agama. Sementara kebanyakan hadis yang datang dari Rasulullah sifatnya, ayo lu gimana? Berantakan udah Islam kalau gitu. Ya, banyak caranya untuk ngancurin pondasi Islam. Sumber-sumber yang membawa data dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diragukan kepercayaan umat kepada mereka. Kemarin kita jelaskan dari situ mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia paling banyak membawakan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling banyak meriwayatkan ilmu. Kalau Abu Hurairahnya udah mereka berhasil membuat kita curiga dan nggak percaya sama Abu Hurairah, semua kabar yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita tolak. Berantakan gak agama? Berapa banyak hukum, halal, haram, atau usul akidah yang ilmunya, jalurnya dibawakan oleh hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mutawatir ada berapa? Minimal 10 tiap level. Ahad nggak sampai level. Ahad ada 3 jenis. Ada masyhur. Masyhur nih ngetop. Itu apa? Ketika di antara tobakoh-tobakoh yang ada, minimal 3 orang masyhur. 3 up masyhur. 3, 4, 5 minimal ya. Oke? Ibrahnya akal. Ustaz nih tabi'ut tabi'innya ada 19. Tapi sahabat yang riwayatin cuma 3. No. Hitungnya di 3. Tuh, ibrah nilai diambil dari yang paling dikit. Ini mustalah hadis dikit. Zin? Yang riwayatinnya minimal 3, ini masuknya kategori ahad masyhur. Masyhur ya, banyak terdengar. Ada aziz. Aziz ini artinya seldom, jarang. Azza ya'izzu artinya apa? Perkasa. Dirubah harokatnya, azza ya'uzzu. Jarang artinya. Cuman berubah harokat. Oke? Aziz ini bukan lagi ngomongin perkasa, tapi dari azza ya uzzu. Yani jarang. Nah minimal di tobakoh-tobakohnya minimal 2 orang. Itu aziz masuknya. Zah? Nah yang ketiga, gharib. Ahad, gharib. Gharib nih minimal di tobakoh-tobakohnya ada yang cuma 1 orang yang meriwayatkan.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ahad gharib. Ya. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar doang. Itu gharib. Kata ulama. Di antara contohnya hadis gharib adalah itu. Innamal a'malu binniyat. Mau kita tolak nih hadis? Sementara setengah agama beredarnya di atas hadis ini. Cuman gara-gara apa? Gara-gara ahad kita mau tolak? Yang nyampein Umar lagi radhiyallahu anhu. Yang Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ajrallahu al-haqqa ala lisani wa qalbi. Allah ngalirkan yang hak dari lisan dan hatinya. Ayo lo. Berantakan nggak akidah kita kalau kita pakai kaidah-kaidah busuk dari para ahli bidah ini? Ya.